Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya. Kawan-kawan semuanya, saya doakan semoga sehat selalu di perantauan dan semoga dijauhkan dari mara bahaya, amin. Nah, kali ini aku mendapat sebuah cerita dari temen aku, dan cerita ini menarik untuk kita bahas. Nah, kali ini kita bakal bahas sebuah curhatan dari kawan kita, yang mana ia ini memiliki hubungan yang rapat banget sama tuannya, ya. Dan bagaimana sih cara mengatasi ketika tuan ini tidak mau ditinggal oleh si cecenya. Kan simak videonya sampai habis karena cerita ini epic banget, dan tolong untuk dipahami setiap bahasanya karena nanti agak jelimet ya, agak jelimet kalau kawan-kawan tidak fokus untuk mendengarkannya. Dan ini adalah ceritanya. Nah, oke. Aku punya temen yang namanya, kita panggil aja si B. Si B punya temen si C. Si C ini punya temen yang banyak, dan itu ada beberapa dari negara. Namun kebanyakan dari mereka adalah PRT. Jadi tidak hanya berteman dengan PRT Indonesia, ada PRT dari berbagai negara. Nah, si C ini memang memiliki pergaulan yang luas karena ia ini kalau libur biasanya ke klub malam, ya. Jadi wajar kalau ia memiliki pergaulan yang luas, gak hanya mbak-mbak Indonesia temannya saja, ya. Oke, si mbak B dengan aku ini duduk-duduk di sentral sana, karena kita biasanya mangkalnya di sentral, sekali-kali di sentral, sekali-kali di Koswebe, dan sekali-kali di daerah Mongko. Namun pada waktu itu kita memang sengaja libur ke sentral untuk menunggu kedatangan si C yang curhat tentang temennya yang bukan berasal dari Mbak Indonesia yang memiliki masalah dengan tuannya atau ini. Nah, pada hari Minggu kita sudah menunggu, datanglah si Mbak C ini bersama temennya yang dimana mau curhat, ya. Di situ kita duduk lingkaran. Nah, dia menceritakan bahwa si C ini punya temen, ia pengen memutuskan kontrak kerja. Ini permasalahannya karena tuan, dan ia menceritakan pernah punya pengalaman kerja di Jepang, namun juga kerjanya di klub malam. Jadi ketika dia kerja di klub malam, ini tidak hanya bersih-bersih mempersiapkan jamuan, makanan, minuman kepada si pelanggan, namun juga dia membuka jasa plus, ya. Beberapa tahun ia kerja di Jepang, kemudian ia kenalan sama temen laki-laki satu negara dengan dia. Akhirnya mereka sepakat untuk kembali ke tanah airnya, ya, kemudian menikah. Setelah beberapa tahun, karena kehabisan uang, ia ini mencari keberuntungan bekerja ke negara Beton, ya. Dan di situ ia bekerja di dalam rumah ada 3 orang. Pertama adalah tuan, nyonya, dan anak. Nyonya dan anak ini memang kebanyakan di luar. Nyonya sibuk kerja, anak sekolah. Jadi kebanyakan waktu luangnya dengan si tuan, ya. Akhirnya lambat laun antara tuan dan si temennya Mbak C ini menjalin asmara, dan tentu asmaranya tidak hanya deket saja, namun juga layan plus, ya. Dan si teman Mbak C ini juga ngaku kalau sering disuruh melayani tuannya dengan uang cuman sedikit, jadi 500 sampai dengan 1000. Dan dia ini tidak berani untuk menolak si tuannya karena tuannya ini suka banget marah. Karena dia bekerja sekitaran 6 bulan karena sudah capek dengan situasi seperti ini, si Mbak
tadi yang temannya si Mbak C ini meminta sama tuannya untuk memutuskan kerja, dan dia sudah tidak mau bekerja di tempat tuannya dan mau pulang ke kampung halamannya. Ketika mendengar si PRT-nya ini mau balik ke kampung halamannya, si tuan ini marah ya. Kalau marah dia ini membanting barang, entah itu membanting piring ataupun barang lainnya. Ini yang membuat si PRT-nya ini ketakutan, dan ia ini meminta bantuan sama si C bagaimana cara mengatasi situasi seperti ini. Karena si C ini tidak ada pengalaman di dalam mengatasi sebuah kasus, makanya dia ini mencari temannya si B. Si B sendiri memang ada juga yang menangani kasus, namun dia lebih baik mengajak aku untuk bagaimana sih mencari solusi terbaik untuk kasus dari si temennya Mbak C. Nah, akhirnya di situ karena ia ini sudah tidak mau bekerja di negara ini, capek dan harus melayani tuannya, maka ia ini positif pengen balik ke kampung halamannya. Tetapi karena sudah diancam sama tuannya, tidak bakal dikasih gaji, tidak bakal diberi tiket, dan tidak dibiarkan untuk pergi, maka ia tidak bisa kemana-mana kecuali ia ini istilahnya adalah direlakan kepergiannya oleh si tuannya. Jadi dia ngobrol sama kita lah. Jadi di dalam situasi seperti ini, kalau ada teman sampean, tapi jangan sampai lah ya kawan kita itu mengalami hal yang sama. Kalau orang lain lah, entah itu dari negara manapun, kalau curhat ke sampean bagaimana sih cara mengatasi situasi seperti ini, mungkin kawan-kawan ada solusinya. Saya tunggu setengah jam untuk memberikan solusi. Silahkan komentar di bawah video ini. Ya, komentar terbaik nanti saya pin biar dibaca kawan-kawan yang lain. Jadi ada pelajaran yang kawan berikan kepada pembaca atau pendengar di channel ini ya. Nggak hanya gelut, nggak hanya masalah maki-maki ataupun bully. Istilahnya channel ini selalu memberikan edukasi, informasi kawan-kawan ketika membutuhkan ya. Oke, saya tunggu setengah jam. Bye bye. Oke kawan-kawan, ini sudah setengah jam saya sudah menunggu bagaimana solusi kawan-kawan untuk memecahkan permasalahan kawan kita ini. Kalau kawan-kawan kerjaan banyak atau mungkin tidak ada solusinya buntu, maka dengarkan solusi dari kami. Oke, langsung kita membahas bagaimana solusinya ya. Salah satu temanku menyarankan bagaimana kalau lapor polisi. Ada benernya juga, bisa lapor polisi. Namun saran saya yang terbaik adalah coba Anda curhat ke KJRI lah ibaratnya gitu. Walaupun bukan KJRI ya. Coba Anda curhat ke konsulat jenderal di negara Anda. Bagaimana dengan solusinya? Apakah memberikan solusi terbaik atau nambahin masalah? Coba curhat dulu ya. Dan setelah Anda curhat, alangkah baiknya Anda ini sudah pergi dari tempat majikan tersebut, karena kita tidak tahu apa yang terjadi ketika Anda setelah curhat. Apakah dia tetap memperkokoh keinginan untuk memegang Anda, untuk tidak memberikan Anda pergi, atau ia melepaskan Anda ketika Anda sudah curhat, atau nanti takutnya ada apa-apa. Jadi mending Anda curhat dulu, minta solusi kepada konsulat Anda, dan kemudian setelah Anda curhat minta tempat sementara sampai benar-benar hal tersebut ini mendapatkan respon yang terbaik dan solusi yang terbaik, sehingga nanti ketika Anda datang ke tempat majikan, Anda tidak sendiri dan menunggu majikan perempuan juga ada. Ya, itu lebih baik daripada Anda ngomong sendiri nanti terjadi apa-apa dengan Anda ya.
Jadi ini adalah solusinya ketika Anda menghadapi permasalahan seperti ini, ketika majikan laki-laki atau tuan Anda tidak mengizinkan Anda keluar dari tempatnya. Jadi apakah Anda curhat dengan bos perempuan ini solusi? Ya bisa aja Anda curhat dengan bos, tetapi kebanyakan majikannya ini tidak berada di rumah. Jadi kebanyakan kerja, pulang cuma makan langsung tidur. Kalaupun Anda takut nantinya dimaki-maki, ya solusinya minta bantuan ke konsulat ya. Dan nanti konsulat bagaimana tanggapannya? Ini coba Anda ikutin. Kalau memang tidak terbaik, ya solusinya keberanian Anda harus diskusi dengan majikan perempuan. Nah, intinya itu aja. Semoga informasi ini, pembahasan ini menjadikan kawan-kawan tolak ukur bagaimana sih kalau berada di situasi seperti ini. Oke, semoga bermanfaat video ini. Yana Nuri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.